semuanya? Kok lemes? Kalau ya udah pada sarapan belum tadi pagi? Belum? Besok-besok kalau pelajarannya pagi jangan lupa buat sarapan biar nggak loyo lemes ya. Sekarang kalau misalkan ibu nanya lagi, apa kabar anak-anak? Kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bisa semuanya? Coba ya. Apa kabar anak-anak? Ya, pinter. Sekarang ibu absen dulu ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Nggak ada? Masuk semua? Oke. Sekarang yang di bawah kolongnya masih ada sampah-sampah. Nah, dibuang dulu keluar. Ibu kasih waktu 2 menit, buang dulu sampah-sampahnya. Udah semuanya, buku-bukunya di atas meja dirapiin dulu. Udah siap semuanya? Udah siap untuk menerima ilmu? Udah? Ya, sekarang ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke. Sekarang ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ya, Firda, apa? Ya, pintar. Bener Firda. Hari ini kita mau belajar tentang zakat fitrah. Nah, ada yang udah tahu belum apa itu zakat fitrah? Belum tahu semua. Nah, bentar lagi kan kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pasti kalau bulan suci Ramadan, kita sebagai umat muslim kita disuruh apa sih? Kita diwajibin apa? Nah, kita diwajibin untuk melakukan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan berarti kita menahan haus, menahan lapar. Nah, di bulan Ramadan juga kita disuruh untuk membayar zakat. Apa sih gunanya bayar zakat? Nah, bayar zakat itu gunanya untuk mensucikan harta kita, ya. Nah, kalau misalkan bayar zakat, berapa sih besaran jumlah kita membayar zakat? Nah, besaran kita membayar jumlah zakat itu sebanyak 2,5 kg beras. Nah, apakah harus beras? Nah, beras ini ditentukan sesuai daerahnya masing-masing. Kayak semisal kita hidup di Indonesia, berarti makanan pokok Indonesia ini apa? Beras kan? Nah, berarti kita harus membayar zakat berupa beras sebanyak 2,5 kg. Nah, apakah harus berbentuk beras? Tidak, kita boleh membayar zakat dalam bentuk uang. Seberapa jumlahnya? Nah, jumlahnya sebesar harga beras 2,5 kg. Paham semuanya? Sampai sini paham? Ada yang masih mau ditanyain? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Terus sekarang ayat yang menjelaskan tentang zakat. Ini semuanya pada bawa Quran nggak? Ayo, kemarin ibu minta kalian semua bawa Quran hari ini. Siapa yang nggak bawa? Nggak ada, bawa semuanya. Oke, sekarang ibu minta tolong Firda dibacain surat An-Nisa ayat 77 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yashawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Faqalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib. Kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Shadaqallahul azim. Ya, pintar. Nah, di ayat 77 ini surat An-Nisa ada penjelaskan wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat. Nah, jadi zakat sendiri udah dijelasin ya dalam surat An-Nisa ayat 77. Tunaikanlah zakat ya. Oke, terus selanjutnya, kalau tadi kita udah tahu definisi zakat itu apa, terus ayat yang menjelaskan tentang zakat itu ayat apa, surat apa. Nah, sekarang kita belajar tentang syarat wajib zakat. Nah, syarat wajib zakat itu ada 3. Yang pertama Islam ya, bisa dilihat. Yang pertama Islam. Kan orang Islam berarti wajib untuk membayar zakat bagi orang-orang Islam yang mampu ya. Paham semuanya? Nah, yang selanjutnya, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan.
Nah, misalkan hari ini hari terakhir puasa Ramadan, besok Lebaran nih ya. Terus terus nanti sore ada bayi lahir tuh sebelum matahari terbenam kan, ada bayi lahir. Nah, kira-kira bayi itu wajib ngeluarin wajib dizakati nggak? Nah, iya benar, bayi itu wajib dizakati karena bayi itu lahirnya sebelum terbenamnya matahari pada hari akhir bulan Ramadan. Nah, kalau misalkan bayinya lahirnya habis maghrib, apakah bayi itu wajib untuk dizakati? Tidak, bayi itu tidak wajib untuk dizakati ya. Terus yang terakhir, seorang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanannya. Nah, orang yang mempunyai kelebihan harta, masuk kelebihan harta tuh di sini gimana? Jadi orang yang mempunyai penghasilan dan ternyata dari penghasilan itu dia udah bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, terus masih ada sisa nih. Nah, harta sisanya ini yang wajib untuk dizakatkan. Nah, kalau misalkan dia punya pekerjaan tapi ternyata upahnya itu cuma untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dia, makanya dia tidak wajib untuk zakat fitrah. Paham semuanya? Ya, selanjutnya rukun zakat fitrah. Nah, ini rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama, adanya pemberi zakat. Nah, pastinya dong ya, kalau misalkan nggak ada pemberi zakat tuh siapa dong yang ngasih zakat, ya kan? Nah, yang pertama ada pemberi zakat. Pemberi zakat di sini bisa disebut juga dengan muzaki ya. Terus yang kedua, ada penerima zakat. Pastinya dong ya, kalau ada yang pemberi, masa nggak ada yang penerima? Kan nggak mungkin juga. Nah, kalau orang penerima di sini, penerima zakat disebut dengan mustahik. Terus yang ketiga, adanya harta yang dizakatkan. Nah, terus yang keempat, waktu mengeluarkan zakatnya sudah sesuai dengan ajaran agama. Kapan tadi? Waktu dari awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ya, pintar. Terus setelahnya, waktu-waktu zakat fitrah. Nah, waktu-waktu zakat fitrah nih ada 5 ya. Yang pertama itu ada waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan tuh kapan sih? Nah, waktu yang diperbolehkan itu dari awal bulan Ramadan, awal hari pertama di bulan Ramadan sampai dengan menjelang sampai dengan akhir bulan Ramadan. Itu waktunya yang diperbolehkan ya, akhir bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Terus yang kedua, waktu wajib. Nah, waktu wajib itu kapan? Waktu wajib itu sesudah terbenamnya matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Jadi misalnya hari ini terakhir kita puasa Ramadan, besok udah Lebaran ya. Terus kita bayarnya itu sesudah maghrib. Nah, ketika malam takbiran, nah itu waktu wajibnya. Jadi waktu yang dianjurkannya baiknya ketika malam takbiran ya. Terus ada waktu sunnah. Waktu sunnah itu kapan? Waktu sunnah itu ketika kita sebelum berangkat sholat Idul Fitri itu kita bayar zakat. Nah, itu waktu yang sunnah. Terus ada juga waktu makruh. Nah, yang keempat nih waktu makruh. Waktu makruh tuh kapan? Nah, kita bayar zakatnya sesudah sholat Idul Fitri. Nah, ini makruh nih ya hukumnya. Jadi lebih baik tidak dikerjakan. Terus yang terakhir ada waktu haram. Nah, kapan waktu haram ini? Nah, waktu haram ini udah melebihi batas nih. Waktu haram ini berarti kita bayar zakatnya sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini hari raya Idul Fitri. Terus kita bayar zakatnya habis maghrib nih, sesudah terbenamnya matahari. Nah, itu waktu haram, tidak diperbolehkan. Jadi lebih baik kita membayar zakat fitrah ketika malam takbiran, waktu yang dianjurkan. Oke. Terus setelahnya, akibat orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini nih akibat orang yang enggan, yang tidak mau membayar zakat fitrah. Yang pertama, dia akan berdosa karena zakat fitrah wajib hukumnya. Nah, ini bagi orang-orang yang mampu nih ya, orang-orang yang mampu mempunyai kelebihan harta, terus dia nggak mau bayar zakat fitrah. Nah, dosa dia. Terus yang kedua, puasa Ramadan yang dikerjakan kurang sempurna. Nah, ini nih, kita udah puasa 30 hari nih, nahan lapar, nahan haus sebulan full. Pas hari terakhir nih, kita nggak bayar zakat nih. Nah, puasa kita belum sempurna karena kita nggak bayar zakat. Yang seharusnya kita bayar karena kita mampu, terus kita nggak bayar zakat. Nah, nggak boleh ya. Terus yang ketiga, dia akan menjadi orang yang kufur nikmat. Terus yang selanjutnya, sama saja memakan sebagian harta orang lain. Nah, harta itu kan titipan Allah ya.
ya kalau misalnya kita mempunyai kelebihan harta, itu sebenarnya harta hak milik orang lain. Jadi kita harus mensucikannya dengan cara apa? Ya udah, dengan cara memberikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Kan zakat fitrah juga cuma setahun sekali kan, jadi kita harus selalu membayar zakat fitrah kalau kita mampu ya. Terus yang selanjutnya, di dalam dirinya akan terbentuk sifat kikir, bahil, dan egois. Nah, ada yang mau nggak punya sifat kikir, egois, bahil? Siapa yang mau? Gak ada kan? Terus selanjutnya yang terakhir, rezekinya akan sempit. Nauzubillah, nggak ada yang mau kan rezekinya sempit ya. Nah, makanya harus bayar zakat bagi orang-orang yang mampu. Kalau kita mampu, kita harus bayar zakat. Kalau orang tuanya lupa belum bayar zakat, ditanyain, Bu, udah bayar zakat apa belum? Ya, ditanyain ya, diingetin orang tuanya. Terus yang selanjutnya ada mustahik zakat. Apa sih mustahik zakat? Tadi apa? Ayo mustahik. Kalau muzaki orang yang memberi zakat. Kalau mustahik apa tadi? Ya, bener apa Firda? Ya, pinter. Orang-orang yang menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, golongan apa aja sih? Siapa aja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Nah, yang pertama ini ada orang fakir. Orang fakir. Orang fakir itu siapa aja sih? Nah, orang fakir di sini itu orang yang nggak punya penghasilan, dia nggak punya harta. Nah, itu termasuk orang-orang fakir ya. Terus ada orang miskin. Nah, apa bedanya fakir sama miskin? Kalau fakir tadi kan orang yang tidak memiliki penghasilan, nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya harta. Nah, kalau orang miskin, dia punya pekerjaan, dia punya gaji, punya upah, tapi penghasilannya dia itu tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, mencukupi sandang pangannya, mencukupi kebutuhan sekolah anaknya. Nah, kayak misalkan contohnya tukang becak nih ya. Tukang becak paling sehari dia narik dapat uang berapa sih? Ya nggak seberapa kan, belum dia beli makanan buat istrinya, buat anaknya, terus bayar sekolah anaknya, bayar buku anaknya. Nah, apakah cukup uangnya dari penghasilan tukang becak itu? Enggak kan? Nah, maka tukang becak itu, orang-orang yang seperti itu wajib dan berhak untuk menerima zakat. Oke. Terus ada orang amil. Amil itu siapa sih? Amil itu orang-orang yang mengurusi membagikan zakat, yang mengurusi jadi dari mengumpulkan zakat, terus habis itu membagikannya, panitia pengurus zakat itu disebut amil ya. Nah, dia juga berhak untuk menerima zakat. Terus ada juga mu'alaf. Mu'alaf tuh siapa sih? Udah pada tahu belum? Mu'alaf. Pada tahu kan? Ya, mu'alaf tuh orang-orang yang baru masuk Islam. Kenapa orang-orang yang baru masuk Islam berhak menerima zakat? Kenapa? Soalnya orang yang baru masuk Islam tuh orang-orang yang diperhatikan, imannya masih lemah. Jadi, ya kita memberikan zakat supaya seperti apresiasi aja untuk mereka. Nah, selanjutnya ada rikop ya. Rikop tuh apa sih? Siapa sih? Rikop itu adalah budak-budak yang ingin merdeka. Nah, budak-budak yang ingin merdeka ini mereka berhak untuk menerima zakat. Jadi ini pada zaman dulu ya, budak-budak pada zaman dulu. Kan biasanya kalau misalkan dia mau bebas, pasti kan dia ada persetujuan dulu kan dari bosnya, dia harus membayar berapa agar supaya dia bisa bebas. Nah, orang-orang yang seperti ini, budak-budak ini yang waktu zaman dulu, ini tuh berhak untuk menerima zakat. Terus ada juga gorim. Gorim tuh siapa sih? Nah, gorim itu orang-orang yang memiliki hutang. Orang-orang yang memiliki hutang ini juga wajib berhak untuk menerima zakat. Terus ada ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang-orang yang dalam perjalanan jauh. Nah, orang yang dalam perjalanan jauh terus habis itu kehabisan bahan makanan pokok, kehabisan uang. Nah, mereka juga berhak untuk menerima zakat. Terus selanjutnya ada fisabilillah. Nah, fisabilillah itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan ridhonya, orang yang berjuang. Nah, waktu zaman dulu ini fisabilillah itu orang-orang yang berperang ya. Tapi kalau zaman sekarang kan udah nggak ada perang nih. Kalau zaman dulu orang-orang yang berperang tuh mereka berhak untuk menerima zakat. Nah, berhubung sekarang udah nggak ada perang, kita sebagai pelajar nih, jadi fisabilillah tuh nggak cuma dalam hal perang aja ya. Ini kan zaman dulu ya. Kalau fisabilillah sekarang ini, kalau misalkan pelajar nih
Pelajar itu jihadnya dengan apa? Dengan belajar yang giat untuk mendapatkan ridhonya. Nah, tapi mereka tidak berhak ya, pelajar ini nggak berhak untuk menerima zakat. Ini fisabilillah waktu zaman dulu, waktu zaman peperangan ya. Terus habis itu kalau tadi kita dari awal udah tahu pengertian zakat, udah tahu ayat yang bahas tentang zakat itu ayat apa, terus udah tahu apa lagi tadi? Udah tahu syarat-syarat zakat, rukun zakat, terus udah tahu akibat orang yang nggak mau bayar zakat, terus yang berhak menerima zakat itu siapa aja, waktu-waktu zakat. Nah, sekarang yang terakhir di bagian terakhir ya, hikmah dari membayar zakat. Nah, dari semuanya ini ada hikmahnya loh ya. Hikmah dari membayar zakat yang pertama, untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, kita belajar bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Harta itu nikmat bukan? Nikmat kan? Nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menggunakannya. Ya kalau misalkan ada kelebihan harta, ada kelebihan nikmat, kita harus memberikannya kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk zakat fitrah itu ya. Terus ada lagi meningkatkan beban hidup fakir miskin. Nah, sama aja kita bantu hidup mereka ya. Terus yang ketiga, untuk menumbuhkan sikap kasih sayang antara sesama dan menghilangkan sifat kikir. Nah, ini melatih kita ya. Terus habis itu yang terakhir, untuk menenangkan hati orang yang baru masuk Islam. Nah, ini tadi untuk menenangkan hati orang-orang mualaf. Paham semua ya? Sampai sini paham? Ada yang perlu ditanyain? Ada yang masih mau bertanya? Nggak ada? Cukup? Ya, kalau misalkan kalian sekarang udah paham semuanya, Ibu mau ngetes salah satu dari kalian. Coba, siapa yang mau maju? Sekarang coba jelasin pengertian dari zakat fitrah. Ayo, siapa yang mau maju? Yang mau maju nanti pas pulang Ibu kasih sesuatu. Ayo, siapa yang mau maju? Ya, Firda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan intisari atau kesimpulan yang telah dijelaskan oleh Ibu Rifka tentang zakat fitrah. Tadi pengertian zakat fitrah ya Bu ya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, baik muda ataupun tua, terus baik merdeka ataupun budak pada awal bulan Ramadan sampai dengan menjelang berangkat sholat Idul Fitri. Terus habis itu besaran membayar zakatnya itu 2,5 kg beras atau sesuai dengan bahan makanan pokok daerah tersebut. Terus bisa juga menggunakan uang, nggak harus beras, tapi uangnya itu sejumlah harga 2,5 kg beras tersebut. Ini cukup sekian, terima kasih. Tangan buat Firda. Bener ya definisi dari zakat fitrah. Nah, yang lainnya juga udah paham kan? Paham? Kalau misalkan masih ada yang belum paham, langsung ditanyain ya, jangan cuma diem aja ya. Paham semuanya ya? Sekarang Ibu mau ngasih kalian tugas. Kalau kalian udah paham semuanya, sekarang coba dibuka LKS-nya. Dibuka LKS-nya halaman 80 ya. Halaman 80 tentang zakat fitrah. Nah, itu dikerjain terus besok sebelum kita mulai materi yang baru, kita cocokin sama-sama ya. Yang nggak ngerjain besok, yang nggak ngerjain PR besok berdiri dari awal sampai akhir ya. Kamu semua ya, ngerti? Oke, dari kesimpulan tadi semuanya kita udah paham kan apa tadi pengertian zakat fitrah, zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua, merdeka atau budak, dari awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, besaran jumlahnya itu membayar zakat yaitu 2,5 kg beras atau sesuai dengan daerahnya masing-masing ya, makanan pokoknya daerah masing-masing. Terus tadi kita juga udah tahu mustahik zakat itu siapa aja yang berhak menerima zakat, kayak fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, ibnu sabil, sama fi sabilillah. Ada 8 ya. Terus tadi kita juga udah tahu waktu dianjurkan yang membayar zakat fitrah itu kapan tadi? Waktu malam takbiran. Oke, semuanya paham semuanya? Ya, paham?
Oke, kalau misalkan semuanya udah paham, kita cukupkan materi kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, apabila masih ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan ya besok di pertemuan selanjutnya. Oke, terus besok sebelum masuk juga Ibu mau nanya-nanya lagi tentang pelajaran kita hari ini. Disiapin ya, berarti besok sebelum kita masuk, Ibu mau nanya-nanya materi tentang zakat fitrah. Oke, nah dibaca bukunya ya. Terus PR-nya juga dikerjain. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.